Oke guys, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Aziz di CV Karepku Channel. Kali ini saya akan bercerita sedikit ya. Akan berbagi pengalaman juga mengapa saya suka kura-kura darat, khususnya sulcata atau kura-kura darat yang lainnya. Dan juga berbagi pengalaman tentang ini kura-kura ini bahaya atau tidak bagi anak kecil, atau dia gigit atau tidak. Itu seputar ini kita akan bahas ya nanti ya ke depannya ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan ya mengapa saya tertarik sama kura-kura darat ini ya, khususnya sulcata. Sulcata, mengapa saya sangat suka atau tertarik sama kura-kura ini. Nah, awalnya pertama saya lihat kura-kura, kan saya taunya itu kura-kura air ya, gak ada kura-kura darat itu. Saya taunya cuma kura-kura air. Dan kura-kura air itu makannya daging juga kebanyakan, dan bentuknya juga kayak ini ya, serem dan juga bahaya. Kalau dilihat itu menyeramkan, dan juga kalau pengen megang itu agak takut sekali ya, karena belum tahu kura-kura darat. Lah pas tahu kura-kura darat, awal tahu kura-kura darat pun juga agak takutnya nyokot nanti dia, takutnya gigit. Nah setelah saya tahu, kenal si sulcata dan kura-kura darat lainnya, ternyata mereka itu lucu banget dan makannya sayur dan buah-buahan. Jadi dia gak bahaya sama sekali, gak gigit sama sekali, karena mereka gak punya taring untuk mencabik dagingnya. Kayak gini, aman sekali guys, aman sekali, gak gigit sama sekali. Dari kukunya juga, kukunya emang ada kuku, tapi dia bukan untuk mencengkram ya, bukan untuk nyeker ya. Nah kalau kita dicakar sama kukunya ini malah geli-geli gimana gitu, geli-geli gimana, seperti kita taruh di tangan kayak gini ya, taruh di tangan kayak gini, mereka jalan itu kukunya kayak gelitik, geli-geli gimana gitu ya. Gak sampai nyakar, karena tujuan kuku ini itu buat mereka jalan aja, bukan untuk menerkam mangsanya, bukan. Karena mereka makannya sayur-sayuran sama buah-buahan. Lah seperti ini guys, tuh kalau jalan dia kayak gelitik gitu, kukunya kayak nyeker, tapi gak bahaya, aman sekali. Saya suka daripada kura-kura air yang lebih bahaya, apalagi dia makan daging ya. Tidak bisa dilus-lus kayak gini, tidak bisa dipegang-pegang kepalanya kayak gini, nggak bisa dilus kayak gini ya. Kalau kura-kura air bisa hilang jari kita kalau kura-kura air. Seperti ini, imut banget ya, lucu banget. Terus kura-kura darat ini ya guys ya, kura-kura darat khususnya sulcata, pardalis dan lainnya, ini hidupnya lebih lama ya, lebih panjang, bahkan melebihi umur saya sendiri ya. Itu pun tergantung perawatan kita ya. Kalau perawatannya benar, hidup mereka itu jauh lebih lama daripada hewan-hewan yang lain ya. Kalau hewan-hewan yang lain, saya kan pernah pengalaman juga, pernah ternak unggas, pernah pelihara unggas. Itu kan apalagi ada penyakit flu burung atau lain sebagainya, itu hidupnya nggak lama mereka. Berbeda dengan si kura-kura darat ini, bahkan dia umurnya sampai ratusan tahun. Kalau perawatannya benar, bisa melewati sang pemiliknya bahkan. Di samping dia hidupnya lebih lama, bisa menemani saya sampai tua nanti, dia juga bisa perawatannya juga gampang banget ya, gak nyusahin, gampang banget perawatannya hanya kita cuma rendam aja. Si kura-kura darat ini kita rendam aja segaris skut ini ya, direndam sambil dijemur. Segaris skut ini direndam sambil dijemur 15 menit sampai 20 menit saja. Habis itu wes angkat dan masuk kandang. Habis jemur langsung angkat masuk kandang, taruh, kasih pakan, terus itu tok. Gak ribet ya, sebenarnya gak ribet. Tapi mengenai ribet atau enggaknya itu tergantung manusianya ya, tergantung kita sendiri. Kalau menurut saya perawatan seperti itu gak ribet-ribet amat, gak terlalu ribet ya, kayak kita ngasih pakan peliharaan kita pada umumnya ya, kayak kita pelihara unggas atau yang lain, tiap hari kasih pakan, tiap hari kasih minum. Ya kura-kura seperti itu, kita rendam sambil jemur wis, masuk kandang.
gampang banget, lucu banget ya. Nah, untuk pembersihan kandang, ini kita kandangnya pakai akuarium, tapi meskipun ini akuarium tidak harus dikasih air karena isinya kura-kura darat, nggak butuh air. Kita pakai serbuk kayu agar tempatnya tetap kering, karena mereka kan juga pup atau mengeluarkan kencing. Jadi tempatnya tetap kering, dan tujuan serbuk kayu ini bisa menyerap kotoran dan kencingnya sehingga tempat tetap kering dan nggak becek. Nah, kapan kita harus mengganti serbuk kayu ini? Kalau mengenai kapannya itu tergantung banyak kura-kuranya ya. Berapa isi kura-kura di dalam? Semakin kura-kuranya banyak, maka semakin cepat kotornya ya. Tapi kalau cuma kura-kuranya 3, 2, atau 1 itu lebih dari 3 hari bisa, sampai seminggu bisa kita ganti ini. Kita lihat aja, soalnya dia kura-kura itu buang kotoran pas kita rendam aja. Pas direndam itu mereka wajib pup atau wajib buang kotoran. Nah, jadi ketika mereka masuk kandang itu mereka tidak akan sering-sering buang kotoran. Jadi kandangnya tetap bersih. Jadi kita lama gantinya ini, masih butuh waktu lama aja. Sampai seminggu bisa kita untuk ganti serbuk kayunya ini. Apalagi kura-kuranya dikit. Kura-kura banyak di kita pun itu kita seminggu ganti serbuk kayunya. Karena mereka buang kotoran pas kita rendam aja, airnya itu nanti langsung kotor pas direndam. Makanya kita sediakan 2 wadah tempat air mereka, tempat kuranya berendam. Nanti pas airnya udah kotor di rendaman pertama, kita angkat ke rendaman yang kedua di air yang bersih. Seperti itu, gampang banget kan? Kapan serbuk kayu ini harus diganti? Biasanya kalau serbuk kayunya mau diganti atau sudah kotor itu biasanya udah menggumpal. Karena mereka udah menyerap kotoran atau menyerap air kencingnya sehingga dia menggumpal. Gak seperti ini, gak bisa kayak gini lagi. Udah menggumpal, udah keras. Karena mereka sudah kena air, udah menyatu. Nah itu kalau sudah seperti itu maka kita harus menggantinya. Kita harus buang. Gak sampai, intinya jangan sampai bau gak enak ya, jangan sampai bau gak enak. Intinya kalau mereka sudah menggumpal, serbuk kayunya udah menggumpal, gak bisa terbang kayak gini, itu udah kotor, itu sebenarnya udah kotor karena dia sudah menyerap air kencingnya ya. Jadi itu wajib kita ganti biar tempatnya tetap kering sehingga kura-kura tetap sehat dan tidak jamuran. Karena kalau tempatnya lembab nanti si kura-kura akan jamuran. Lah untuk pakannya, karena ini makan sayur ya, makanannya sayur seperti salah satu contoh ya. Kalau di kita ini kita pakai daun kembang kol. Tapi daun kembang kol ini kan agak susah ya bagi teman-teman semua yang baru pelihara kura-kura, sulcata atau yang lainnya. Ini kan sangat jarang daun kol. Itu bisa kasih sayur yang lain seperti daun selada, bisa sawi juga, asal jangan kangkung ya. Kangkung nggak sehat bagi pencernaannya. Buah-buahan juga bisa, pepaya, juga pisang, semangka, melon itu bisa. Nah, lebih efektifnya lagi ya kenapa kita pakai serbuk kayu, ketika pakannya, sayurnya atau buah-buahannya ditaruh di dalam, ketika ininya nempel dan kena makan itu gak bahaya bagi pencernaannya, karena si serbuk kayu ini bisa dimuntahkan lagi sama si kura-kuranya. Berbeda kalau kita kasih alas pasir. Kalau kita kasih alas pasir, makanannya, sayurannya atau buah-buahannya menempel terus kena makan sama si kuranya, lah itu akan mengganggu sekali sama pencernaannya. Karena kalau udah pasir itu nggak bisa dimuntahkan lagi sama si kura-kura. Dia tidak bisa memuntahkan pasirnya itu karena udah nyatu sama makanannya, udah nempel. Tapi kalau serbuk kayu kayak gini, dia kena makan itu kura-kuranya udah kayak punya feeling gitu, wah ini bukan makanan saya. Langsung dimuntahkan, itu bisa gampang sekali. Makanya sarannya dari saya lebih baik pakai serbuk kayu atau kuku khas bisa, asal jangan pasir. Bahaya kalau pasir ya, kalau sampai kena makan. Seperti itu. Kalau sampai pasir masuk ke dalam pencernaan dan itu tidak bisa diurai, lah itu kan nanti bisa istilahnya itu kencing batu. Mereka akan jadi batu ginjal atau jadi menggumpal di dalam si lambung atau ususnya sehingga mereka kesulitan sembelit. Bahkan kan kemarin ada yang sampai
suatu kasus, ada kasus ya dari customer kita ya, yang sampai kura-kuranya itu mengeluarkan batu, semacam batu keras. Sebenarnya bukan batu sih itu, tapi cuma kayak molekul-molekul kecil yang tidak bisa dicerna sehingga bisa membentuk sekeras batu sehingga dikira batu. Lah itu karena itulah makan makanan atau yang tidak bisa dicerna sehingga bisa menggumpal dan menghalangi proses pembuangannya. Maka mereka akan terjadi kayak batu ginjal sehingga sembelit gak bisa buang kotoran atau yang lainnya. Oke guys, demikian ya penjelasan atau pengalaman saya mengenal sulcata dari awal sampai sekarang, sampai cinta ya. Nah, untuk video-video selanjutnya kita saksikan nanti ya di konten berikutnya. Dan bagi teman-teman semua yang mau order, yang mau check out sulcata di kami ya, caranya gampang sekali, langsung hubungi nomor admin kami, nomor WA kami di bawah ini. Dan jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like ya. CV Karepku, salam lestari.